Selamat sore, jumpa lagi dengan saya. Untuk tayangan video saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sebuah perhitungan ya. Jadi saya membuat suatu simulasi perhitungan hak atas PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap karyawan. Sebelumnya di video saya sudah menjelaskan ada beberapa alasan PHK yang diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021, dan setiap alasan itu akan mempengaruhi besaran hak yang diterima oleh pekerja ataupun buruh yang terkena PHK. Baik, di sini kita akan mencoba rupiahnya dengan tentunya membuat suatu contoh ya. Nah, hak atas PHK itu umumnya terdiri atas 3. Yang pertama adalah uang pesangon, lalu yang kedua uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga adalah uang penggantian hak. Nah, formula uang pesangon ya, ini diatur dalam pasal 40 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021. Formulanya demikian. Ini tergantung kepada masa kerja. Besaran pesangonnya tergantung kepada masa kerja. Apabila masa kerjanya kurang dari 1 tahun, maka uang pesangonnya sebesar 1 bulan upah atau gaji ya. Lalu 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah atau gaji, sampai seterusnya. Maksimalnya adalah masa kerja 8 tahun atau lebih. Jadi kalau dia 25 tahun, tetap uang pesangonnya paling besar adalah 9 bulan upah ya. Nah, tentunya khusus yang kurang dari 1 tahun ini sebenarnya harus dibatasi 3 bulan atau kurang dari 1 tahun, karena jangka 1 sampai 3 bulan itu masih dalam masa percobaan khusus untuk karyawan tetap. Nah, bagaimana dengan uang penghargaan masa kerja? Ya, formula uang penghargaan masa kerja diatur juga dalam pasal 40 ayat 3 PP nomor 35 tahun 2021. Formulanya demikian. Jadi tergantung masa kerja. Jadi masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun, uang penghargaannya adalah 2 bulan upah. Artinya kalau 2 tahun dia belum berhak atas uang penghargaan masa kerja. Jadi minimal 3 tahun ya. Nah, jadi di sini ada range-nya ya, 3 sampai kurang 6 tahun, 2 bulan, sampai 24 tahun atau lebih, itu maksimalnya 10 bulan upah atau gaji. Ya, jadi inilah formula yang kita gunakan yang ada di pasal 40 ayat 3 PP nomor 35 tahun 2021. Nah, hak yang ketiga apabila di PHK adalah uang penggantian hak. Nah, kalau dulu di Undang-Undang 13 pasal 156 ayat 4 ya, uang penggantian hak itu termasuk ada 15% uang perumahan dan penggantian pengobatan. Nah, di PP nomor 35 tahun 2021 15% sudah hilang, tidak ada lagi. Yang ada adalah yang pertama ya, komponen uang penggantian hak adalah cuti yang belum diambil dan belum gugur. Nah, jadi kalau cutinya sudah muncul dan tidak diambil, ada ketentuan tidak diambil sekian lama, itu akan gugur. Jadi begitu muncul hak cuti, nah pekerja atau buruh berhak untuk mengambil. Jadi 1 tahun biasa 12 hari kerja ya hak cutinya. Nah, makanya di kalimat ini yang pertama adalah cuti yang belum diambil dan belum gugur. Misalkan kita di PHK nih sekarang nih buruh, dia mau nuntut cuti tahun 2018, dulu saya belum ambil, nggak bisa, itu pasti sudah gugur. Nah, sehingga di sini adalah cuti yang belum diambil dan belum gugur, ya. Nah, ongkos pulang pekerja
atau buruh dan keluarganya di mana diterima bekerja. Misalkan dulu diterima di Surabaya, ya, untuk ditempatkan atau dipekerjakan di Jakarta. Nah, ternyata setelah sekian lama si pekerja atau buruh tersebut di PHK, maka pengusaha wajib memulangkan karyawan tersebut, ya, dengan ongkos pulang. Nah, ini harusnya disepakati dari awal, apakah biayanya atau ongkosnya dengan perjalanan darat, laut ataupun udara, ya. Jadi harusnya dari awal ini harus disepakati. Nah, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Nah, bisa saja di PKB atau di PP-nya atau di perjanjian kerjanya disepakati suatu sistem bonus. Jadi, misalkan dia masih berhak atas bonus ini, ya. Katakan bulan Januari dia di PHK, ternyata bonusnya baru dibagi nanti bulan Maret. Nah, dia masih berhak untuk artinya itu masih ada uang penggantian hak yang bersangkutan. Nah, di sini misalkan cuti yang belum diambil ada 5 hari. Nah, ini kali upah per hari. Nanti kalau ini tergantung kepada hari kerja per minggu. Ada yang 5 hari kerja dalam 1 minggu, ada yang 6 hari kerja dalam 1 minggu. Apabila 5 hari kerja dalam 1 minggu, nah pembaginya adalah upah sebulan ditambah tunjangan tetap dibagi 21 hari. Nah, kalau 6 hari kerja dalam 1 minggu, upah per harinya dihitung upah sebulan ditambah tunjangan tetap dibagi 25 hari. Nah, itu rumusnya. Nah, besarnya hak atas PHK tergantung kepada 3 hal, ya. Yang pertama masa kerjanya, ya. Lalu yang kedua upah atau gaji dan tunjangan tetap, karena komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan hak yaitu hak atas pesangon, hak atas uang penghargaan masa kerja ataupun uang penggantian hak adalah upah atau gaji ditambah tunjangan yang bersifat tetap. Nah, yang ketiga tentu alasan PHK-nya, ya. Jadi ini sangat berpengaruh tiga komponen ini terhadap nilai rupiah, ya, atau nominal yang nanti akan diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang terkena PHK. Nah, kita buat simulasinya begini. Nah, misalkan seorang pekerja atau buruh, masa kerjanya, ini hanya contoh, ya. Masa kerjanya sudah 5 tahun 4 bulan. Lalu upah atau gaji sebulannya 5 juta. Tunjangan tetap per bulannya 1 juta. Hari kerjanya dalam 1 minggu 5 hari. Ya, jadi dia libur untuk biasanya yang biasa, ya, Sabtu dan Minggu libur. Nah, kita melihat alasan PHK, ya, lalu berapa uang pesangonnya, berapa uang penghargaan masa kerja, lalu berapa uang penggantian hak. Contohnya di sini uang penggantian hak yang kita pakai adalah hanya cuti yang belum diambil dan belum gugur. Kita contohnya 5 hari belum diambil dan belum gugur. Nah, untuk alasan PHK yang dilakukan oleh pengusaha karena ada penggabungan, peleburan atau pemisahan, ya, perusahaan, maka pengusaha dapat melakukan PHK. Nah, uang pesangonnya, ya, buruh ini adalah 1 kali, ya, kali 6, karena tadi 5 tahun 4 bulan, jadi dia dapat 6 bulan, ya, dikali upah sebulan. Totalnya adalah 36 juta. Uang penghargaannya karena dia ada di range 3 sampai 6, jadi 5 tahun 4 bulan itu ada di range 3 sampai 6 tahun masa kerja, dia mendapat uang penghargaan masa kerja 2 bulan. Dia mendapat 2 bulan, 1 kali penghargaan masa kerja 2 bulan kali upah sebulan. Totalnya 12 juta, itu uang PMK-nya. Uang penggantian haknya 5 hari dikali upah sehari karena dia 5 hari dalam seminggu,
Jadi 5 juta ditambah 1 juta dibagi 21 hari, totalnya 285.714 dikali 5 hari. Uang penggantian haknya yaitu cuti yang belum diambil dan belum gugur adalah 1.428.570. Nah, total dari 3 komponen ini adalah total hak atas PHK, yaitu uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, totalnya 49.428.570. Nah, bagaimana kalau terjadi pengambil alihan dan pemilik baru merubah syarat kerja? Dengan syarat kerja yang baru yang mungkin jauh lebih rendah dari yang lama, pekerja tidak mau. Nah, hak pekerja adalah menjadi lebih rendah. Jadi setengah dari ketentuan ya, kali 6 bulan upah, karena dia masa kerjanya 5 tahun 4 bulan, kali 6 juta. Jadi ada separuh, 18 juta, penghargaan masa kerjanya sama, uang penggantian haknya sama, total haknya kalau terjadi pengambil alihan dan terjadi perubahan syarat kerja, maka buruh atau pekerja yang bersangkutan dapatnya lebih kecil, 31.428.570. Nah, pengusaha juga dapat melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Ini alasan lainnya, ya. Jadi dibuktikan dengan laporan keuangan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Hak pesangon pekerja adalah setengah dikali pengalinya tetap 6 bulan upah dikali upah sebulan 18 juta. Jadi sama dengan hitungan seperti tadi, pengambil alihan dengan perubahan syarat kerja. Nah, kalau efisiensi, jadi efisiensi ada 2 karena perusahaan mengalami kerugian. Ada lagi alasan pengusaha efisiensi untuk mencegah jangan sampai terjadi kerugian. Nah, di sini hak atas pesangon lebih besar, 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, yaitu 1 kali 6 kali 6 juta, 36 juta. Uang penghargaan masa kerjanya sama, uang penggantian haknya sama, total hak yang dia terima adalah 49.428.570. Nah, alasan PHK lain adalah tutup karena mengalami kerugian selama 2 tahun. Ya, berturut-turut. Ya, jadi perusahaan tutup, tidak beroperasi. Nah, di sini uang pesangon yang diterima oleh buruh yang demikian adalah lebih kecil, yaitu setengah dari ketentuan pasal 40 ayat 2 dikali upah sebulan 18 juta, penghargaannya sama, penggantian haknya sama, total haknya 31 juta sekian. Nah, ada lagi alasan tutup bukan karena rugi. Jadi karena alasan tertentu, apakah para pemegang saham bertengkar, bisa jadi perusahaan tutup. Nah, hak pekerja itu 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2 itu pesangonnya dikali upah sebulan 36 juta. Yang lainnya sama, totalnya 49 juta sekian. Ada tutup atau perusahaan tutup karena keadaan memaksa, force majeure ya. Nah, itu dapatnya setengah dari ketentuan. Jadi setengah kali 6 kali 6 juta, 18 juta. Ini sama, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sama, total yang hak dia terima adalah 31 juta sekian. Nah, ada lagi keadaan atau alasan PHK, keadaan memaksa, tapi tidak sampai tutup. Nah, misalkan pandemi sekarang mungkin bisa dijadikan lah ini alasan ya, terutama di sektor pariwisata, hotel, tapi dia nggak sampai tutup, ya. Tapi keadaannya memang bisa dikelompokkan keadaan memaksa karena pandemi sudah hampir setahun lebih kita alami. Nah, uang pesangonnya 0,75. Jadi ini agak berbeda. Kalau tadi kita setengah, 1, ini 0,75 dikali 6 kali 6 juta, 27 juta. Total haknya adalah 40 juta sekian. Nah, alasan PHK lain adalah PKPU karena rugi. Nah, PKPU ini adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, PKPU ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Ya, kalau di Undang-Undang 13 Tahun 2003 alasan PKPU ini tidak
belum diatur. Nah, di PP nomor 35 tahun 2021 PKPU sudah diatur. Nah, kalau terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang, ya, itu uang pesangon yang diterima, ya, adalah setengah kali 6 juta, 18 juta, hak lainnya penghargaan masa kerja sama penggantian hak sama, total 31 juta. Nah, bagaimana kalau terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena rugi? Ya, tapi tetap harus melaksanakan PHK. Nah, hak pekerja atau buruh adalah 1 kali, jadi lebih tinggi kalau bukan karena rugi dibanding PKPU karena rugi. Ya, dia lebih tinggi 1 kali. Nah, yang lainnya tetap hak lainnya penghargaan masa kerja sama penggantian hak. Nah, kalau terjadi pailit, ya, terjadi pailit, maka haknya setengah dari ketentuan. Itu uang pesangon, yang lainnya 1 kali penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sama, ya, 5 hari kali 285, totalnya 31 juta sekian. Nah, ada PHK juga yang diajukan oleh pekerja, jadi dia bukan di PHK oleh pemberi kerja, tapi dia mengajukan PHK karena mungkin perusahaan atau pengusaha bertindak kasar atau tidak memberikan pekerjaan yang diperjanjikan, atau terlambat membayar utang 3 bulan secara berturut-turut dan sebagainya. Nah, PHK yang demikian yang diajukan oleh buruh apabila perusahaan melakukan hal-hal tadi, dia mendapat 1 kali uang pesangon ketentuan pasal 42, totalnya 36 juta, yang lainnya sama. Nah, oke, ada alasan PHK, ya. Jadi kalau tadi PHK diajukan pekerja atau buruh dan terbukti, itu dia dapat pesangon, uang penghargaan masa kerja, ya. Nah, kalau tidak terbukti, nah, dia tidak berhak atas uang pesangon, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja. Haknya adalah uang penggantian hak ditambah uang pisah. Nah, uang pisah ini diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB, ya. PKB itu adalah perjanjian kerja bersama. Biasanya besarannya tidak sama antar perusahaan yang satu dengan yang lain, ya. Jadi itu juga mengikuti range tergantung perusahaan mengaturnya. Nah, kalau mengundurkan diri dengan memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat ini pertama mengajukan pengunduran diri sebelum 30 hari sebelum hari H dia mengundurkan diri. Nah, yang kedua tetap melaksanakan pekerjaan sampai hari terakhir dia mengundurkan diri. Yang ketiga tidak terikat dalam ikatan dinas. Itu adalah resign yang memenuhi syarat. Nah, kalau dia memenuhi syarat dan mengundurkan diri berhak atas uang pisah. Kalau tidak berhak atas uang pisah. Dia hanya dapat uang penggantian hak, yaitu cuti yang belum diambil dan belum gugur. Nah, apabila seorang pekerja atau buruh mangkir dalam arti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas 5 hari berturut-turut dan telah dilakukan pemanggilan oleh pengusaha secara patut dan tertulis, ya, sebanyak 2 kali, tetap tidak ada keterangan dari buruh ataupun pekerja, maka dia tidak berhak atas uang pesangon, ya, dia yang dikualifikasikan mundurkan diri, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja, tapi berhak atas uang pisah yang besarannya diatur dalam PP atau PKB. Nah, kalau terjadi pelanggaran tata tertib, ya, jadi pekerja atau buruh melakukan pelanggaran tata tertib dan telah dikenakan surat peringatan pertama, kedua, ketiga berturut-turut, ya, dia berhak atas uang pesangon sebesar setengah dari ketentuan pasal 40 ayat 2
ya, berhak atas uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak, ya, besarannya 41 juta sekian sekian sekian. Nah, ada kemungkinan atau alasan pengusaha karena pekerja melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak. Contohnya mencuri, ya, memberikan keterangan palsu, atau mengancam menganiaya pengusaha atau rekan sekerja, ya, atau memperdagangkan narkotika dan lain-lain, maka pengusaha dapat melakukan PHK. Pekerja yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja, tapi berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur di PP dan atau PKB. Nah, bagaimana kalau pekerja atau buruh ditahan karena dugaan tindak pidana? Nah, itu perusahaan tidak melakukan PHK dulu selama 6 bulan, tapi pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang ditahan, ya, untuk 2 orang tanggungan 25% dari upah sebulan, 3 orang 35% dari upah sebulan, 4 orang 45% dari upah sebulan, 5 orang atau lebih 50% dari upah dalam sebulan. Tenggang waktunya sampai 6 bulan, ya. Jadi 6 bulan itu harus diberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang ditahan. Nah, bisa dilakukan PHK apabila setelah 6 bulan, ya, akibat dugaan tindak pidana dan menimbulkan kerugian kepada perusahaan, misalkan dia melakukan pencurian atau penggelapan uang, ya, bisa dilakukan PHK, ya, sebelum dilakukan vonis di pengadilan. Dia tidak berhak atas uang pesangon, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja, dia hanya dapat uang penggantian hak ditambah uang pisah yang besarnya diatur di PP atau PKB. Nah, apabila bekerja atau buruh tidak bekerja 6 bulan karena ditahan, ya, tapi tidak menimbulkan kerugian, jadi yang tadi menimbulkan kerugian, ya, dia tidak berhak atas pesangon dan penghargaan masa kerja. Nah, kalau tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan, misalkan dia hanya karena ketahuan memperdagangkan narkoba di lingkungan rumahnya, ditangkap, nah setelah 6 bulan tidak dapat bekerja, dapat dilakukan PHK, tapi tidak berhak atas uang pesangon, tapi berhak atas uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, yaitu uang penghargaan masa kerja, juga uang penggantian hak, ya. Jadi pesangonnya yang 0. Nah, bagaimana kalau seorang pekerja atau buruh sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja, ya? Nah, pengusaha dapat mengajukan PHK atau juga dapat diajukan oleh pekerja atau buruh kalau keadaannya sakit berkepanjangan atau cacat tetap akibat terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk kasus seperti ini, ya, uang pesangon itu 2 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan juga uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Total haknya di sini besarannya lebih besar, 85 juta sekian. Alasan PHK selanjutnya adalah alasan PHK alamiah, ya. Jadi pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Karena setiap orang, setiap pekerja atau buruh pasti pada saatnya memasuki usia pensiun. Nah, di beberapa perusahaan masih ada yang mempertahankan usia pensiun 56 tahun, ada yang sudah menaikkan menjadi 57 tahun. Nah, bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun, dia berhak atas uang pesangon 1,75 kali 9. Nah, kenapa 9? Di masa kerjanya di sini saya rubah menjadi 25 tahun 4 bulan. Kalau dari contoh kita adalah 5 tahun 4 bulan. Di sini bahwa seorang pekerja bekerja 25 tahun 4 bulan, yang lainnya sama, upah, tunjangan, dan hari kerja. Nah, dia dapat maksimal, ya. Jadi maksimal pesangon adalah 9 bulan kali 1,75 kali
uang penghargaan masa kerjanya juga maksimal di atas 24 tahun itu uang penghargaan masa kerja 10 bulan upah ya, satu kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dikali upah sebulan, ditambah hak lainnya itu cuti yang belum diambil dan belum gugur. Totalnya 155 juta sekian. Jadi jauh lebih besar apabila alasan PHK-nya memasuki usia pensiun. Nah, bagaimana kalau pekerja meninggal dunia? Ya. Nah, kalau pekerja atau buruh meninggal dunia, ya, bisa meninggal dunia karena kecelakaan atau karena mengalami sakit, ya, dia berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 40 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian haknya sesuai ketentuan pasal 40 ayat 3. Nah, total hak atas PHK-nya 85 juta karena dia masih masa kerjanya 5 tahun 4 bulan. Oke. Nah, khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil, nah ini nanti yang menjadi perselisihan mungkin yang banyak ya. Karena di sini ditentukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Jadi baik uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau uang pisah, ya, apabila di PHK dengan alasan apapun, ya, besarannya itu tidak termasuk dalam tadi alasan-alasan PHK khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil, tapi didasarkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, ini saya kira akan menjadi perselisihan hubungan industrial nanti khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil ini ya ke depannya. Demikian video saya kali ini dengan simulasi besaran nominal rupiahnya dengan alasan-alasan PHK-nya. Mudah-mudahan para penonton dapat memahami, ya, dapat mengimplementasikan nanti terutama untuk pengusaha dengan alasan-alasan PHK yang saya jabarkan tadi, juga dengan simulasi masa kerjanya, juga besaran upah atau tunjangan tetapnya, dan juga hari kerjanya dalam seminggu. Sekian video saya, terima kasih.